Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Belajar. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kali ini seperti dalam judulnya kita akan membahas prediksi akurat 20 soal TWK Nasionalisme Topik Sejarah. 20 soal ini sesuai dengan kisi-kisi resmi Permenpan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke soal-soalnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin sambil belajar, bisa dibaca soalnya lalu di-pause dulu videonya, teman-teman jawab, dan teman-teman play lagi agar tahu kunci jawabannya. Oke, langsung kita saja mulai soal yang pertama. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok kecuali Adam Malik dari Indonesia, betul. Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratman dari Brunei Darussalam. Nah, ini jawabannya, kan ini yang dicari kecuali. Raja Ratman itu bukan dari Brunei tapi dari Singapura. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan adalah 5 dasar negara Indonesia yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal. Nah, teman-teman, kalau ingin menjawab cepat, teman-teman bisa langsung menuju ke bagian bawah ya. 5 dasar negara Indonesia yang dicetus oleh IR Soekarno, yaitu pada tanggal, betul, 1 Juni ya. Ini sekarang diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah Belanda diawali dengan tindakan Kapitan Patimura yang mengajukan daftar keluhan kepada, ya betul, yang E, Van den Berg. Nah, teman-teman bisa ya lihat yang ini, yang namanya hampir-hampir mirip itu biasanya yang mengecoh ya. Tapi jawaban yang nomor ketiga ini adalah yang E. Lanjut yuk ke nomor 4. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh, jawabannya adalah yang B, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kalau Dr. Sutomo itu adalah pendirinya. Ingat ya bedanya di sini. Lanjut ke soal yang kelima. Peristiwa bom Hiroshima yang menandai awal kekalahan Jepang terhadap sekutu terjadi pada tanggal, ya betul, 6 Agustus 1945. Nah, kalau Nagasaki itu tanggalnya 9 Agustus. Bedanya cuma 3 hari. Oke, kita lanjut ke soal yang keenam. Pelopor pendiri GNB adalah negara-negara yang sedang berkembang. Negarawan Afrika yang termasuk sebagai pelopor GNB diantaranya adalah yang B, Kwame Nkrumah, Ghana. Lanjut ke soal yang ketujuh. Sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan, ya betul, Sriwijaya, yang B. Lanjut ke soal yang ke-8. Budi Utomo didirikan di Jakarta oleh para mahasiswa Stovia pada tanggal berapa? Nah, yang benar adalah tanggal 20 Mei ini ya, yang B, tapi tahunnya salah ya teman-teman. Yang benar adalah 1908. Ingat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk terjadi perang Bubat, yaitu perselisihan antara Gajah Mada dengan Raja Pajajaran. Nah, Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini berasal dari kerajaan Majapahit. Nah, pada perang Bubat ini berseteru dengan Raja Pajajaran. Kita lanjut ke soal yang ke-10.
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan salah satu hasil perundingan dari, masih ingat gak ini pelajaran SD atau SMP gitu ya? Nah, yang benar adalah A, yaitu Perjanjian Linggarjati yang menyetujui bahwa wilayah Sumatera, Jawa, Madura itu diakui oleh Belanda milik Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Janji kemerdekaan yang akan diberikan Jepang setelah kekalahan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua diumumkan oleh yang B, Perdana Menteri Kyoto. Jadi sebenarnya Jepang itu menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, namun Indonesia tidak mau dan ingin mendapatkan kemerdekaan itu sendiri. Jadi Indonesia menggunakan peluang bom Hiroshima Nagasaki itu untuk mempersiapkan kemerdekaannya sendiri. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, Raja Kerajaan Sriwijaya yang mengirim para pemuda untuk belajar di India, perguruan Nalanda adalah yaitu Raja Bala Putra Dewa. Lanjut ke soal nomor 13. Salah satu gerakan rakyat India untuk memakai barang buatannya sendiri disebut dengan apa ya? Yang A, B, C, D atau yang E? Yang apa ya? Jawabannya adalah yang B, Swadesi, yaitu cinta tanah airnya, yaitu mereka menggunakan produk buatan negerinya sendiri. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi kolonial Belanda di bawah ini yang dijabat oleh pribumi kecuali. Nah, jawabannya adalah Regent. Nah, yang dijabat oleh pribumi itu ada asisten residen, wedono, wakil regent, asisten wedono, terus ada lurah, ada camat, terus asisten wedono sudah ada ya ini. Jadi yang dijabat pribumi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampang kan? Ayo kita lanjut ke soal ke-15. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dan pembukaannya. Nah, untuk dasar negara ini kan sidang BPUPKI yang pertama, sidang pertama BPUPKI, dan sidang kedua itu membahas rancangan undang-undang dan pembukaannya. Kita lanjut soal ke-16. Lambang negara Indonesia pertama kali diresmikan pada sidang kabinet RIS yang dipimpin oleh pada tanggal 11 Februari 1950. Nah, lambang negara pertama kali diresmikan itu dipimpin oleh Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Lanjut ke soal 17. Setelah disepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka, dibentuklah panitia pada tanggal 22 Juni 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia yang merumuskan 5 dasar negara tersebut bernama Panitia 9. Kalau PPKI itu yang mengesahkan ya. Yang BPUPKI itu adalah yang merancang. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 18. Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia yang dilaksanakan di Belanda antara Belanda dengan Indonesia. Perwakilan Indonesia di Belanda adalah Bapak Muhammad Hatta. Nah, kalau Wahidin Sudirohusodo itu adalah ketua
Budi Utomo tadi. Ini adalah pendiri Budi Utomo. Dan yang ini adalah ketua BPUPKI. Nah, pada saat itu yang menjadi perwakilan Indonesia di Belanda adalah Muhammad Hatta. Kita lanjut ke soal yang nomor 19. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di lapangan Ikada, tapi karena tidak memungkinkan, itu akhirnya dibacakan di depan rumah Bung Karno. Soal yang terakhir atau soal yang ke-20, prasasti Jupa yang dikeluarkan oleh Mula Warman berbentuk tiang yang digunakan untuk, logikanya ini kan bentuknya tiang ya teman-teman, jadi gunanya prasasti Jupa itu adalah untuk mengikat hewan kurban sebagai persembahan. Gampang-gampang sekali kan teman-teman. Jadi menurut saya kalau TWK itu teman-teman harus sering belajar untuk mengerjakan soal-soal, karena ini tuh jenisnya banyak, dan kalau teman-teman cuma menghafal tanpa memahami itu mungkin teman-teman akan lebih kesusahan ya. Jadi teman-teman harus banyak berlatih, banyak belajar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk klik like-nya dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya agar yang lain bisa sama-sama belajar dan bisa meraih NIP di tahun depan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.